gue tuh sempat ngelihat banyak ini loh. Jadi gini ceritanya. Gue kan sama teman-teman kantor ya, gitu. Waktu itu pernah ikut camping ya, bukan camping apa? Gathering. Nah, gathering. Terus ada cerita-cerita horor dari mereka gitu kan, yang gue tangkap. Dan seru juga sih, maksudnya mereka punya pengalaman-pengalaman yang berbeda satu sama lainnya. Tapi kalau gue lihat emang pengalaman-pengalaman horor ini yang udah pasti dialami mereka ini kan pasti ketemu sama hal-hal makhluk-makhluk halus ya, atau pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Nah itu semuanya punya benang merah sendiri gitu loh. Kalau ternyata mereka itu punya ciri khas gitu. Maksudnya makhluk-makhluk ini punya ciri khas sendiri gitu dalam mengganggu manusia gitu ya. Entah memang mungkin mereka merasa terganggu gitu dan lain-lain, kita juga nggak tahu. Tapi lu pernah nggak sih maksudnya ngerasa kayak ada hal aneh yang kejadian di lu, entah itu lu ketemu sosok atau mungkin lu ngalamin kejadian yang menurut lu janggal, atau lu punya pengalaman apa gitu, bisa lu share nggak sih, Win? Kalau gue kebetulan nih rumah gue rasa ada mungkin bisa dibilang angker gitu mungkin. Angker. Itu gimana ya? Mungkin hal itu terjadi karena rumah gue ini cuman waktu gue kecil dulu itu cuman ditempatin buat tidur doang. Jadi misalnya dari pagi sampai jam 8 atau jam 9 malam itu nggak ada orang di rumah. Jadi orang tua gue kebetulan buka toko di pasar gitu kan. Dan saudara-saudara gue yang umurnya cukup jauh dari gue itu masih pada sekolah, les segala macam. Jadi balik-balik tuh udah pada malam gitu kan. Nah, suatu saat nih, entah itu waktu gua kelas SD atau SMP lah. Ini gua kebetulan lagi sakit. Jadi sakit, nggak tahu kenapa. Harusnya gua biasanya kalau gua sakit itu gua ngikut sama orang tua gua. Oh, ikut jualan? Ikut ke toko. Oke, ya. Ke toko maksud gua. Ya. Nah ini entah kenapa itu gue ditinggal sendirian di rumah. Oke. Suasananya hening gitu. Sekitar masih siang padahal. Jam 12 sampai jam 1 siang gitu. Itu gue lagi nonton TV di kamar orang tua gue. Kebetulan yang punya TV di dalam ruangan itu cuma orang tua gue doang kan. Nonton kartun gitulah. Terus gue dengar ada suara-suara krik kayak ada yang benda-benda kegeser gitu loh. Ada yang kegeser lah. Oke. Suatu gesekan ya, kayak gesekan ya. Gesekan antara sesuatu dengan lantai gitu lah. Gue penasaran nih apaan sih, ini suara apaan nih. Gue coba keluar karena gue takut ada maling apa gimana kan. Kita kan nggak tahu. Iya. Jadi gue coba keluar. Waktu gue lihat ternyata sofa gue itu geser coy. Gesernya nggak cuma sedikit doang, nggak cuma kayak naks gitu, enggak. Cuma kayak bener-bener 45 derajat gitu loh. Yang tadinya begini jadi geser gitu ya, jadi miring gitu loh. Nah, itu sih yang gua alamin pertama kali waktu gua kecil gitu. Berarti itu energinya gede tuh, dia bisa gerakin benda tuh, energinya gede tuh. Tapi itu mungkin bukan pembantu abang iseng gitu. Nah kebetulan itu emang lagi sendirian di rumah. Oh, pembantu nggak ada? Belum ada pembantu. Oh gitu. Ingat banget. Tapi kejadian yang di situ cuma itu doang yang lu alami atau ada beberapa lagi? Atau cuma lu doang yang ngalamin gitu? Atau ada yang dialamin oleh kayak abang-abang lu, sepupu lu atau siapa, saudara, atau jangan-jangan nyokap lu juga ngalamin hal yang sama? Kalau yang dialamin itu mungkin bukan cuma gua doang. Cuma mereka jarang-jarang cerita-cerita gitu sih. Tapi dari munculnya dari kejadian itu ada beberapa kejadian lanjutan. Oke. Coba ceritain, jabarin cuy. Jadi itu kan zaman-zaman SD, ini mungkin SMP lah. Nah SMP ada pembantu. Oke. Ada pembantu nih. Jadi waktu itu kayaknya nggak ada yang aneh malam itu kan. Nggak ada yang aneh, semuanya koko-koko gue juga udah pada tidur lah.
gue tidur. Nah kalau gue tuh kebetulan tidur tuh sama pembantu. Jadi kalau ini kamar, ini tempat tidur gue 2 lah gitulah. Gue kebetulan di sebelah kanan. Entah kenapa, mungkin gue berasa ada yang ngeliatin atau ada bau-bau yang biasanya kan kalau bau anyir. Iya, hantu-hantu gitu kan punya bau-bau yang khas sendiri gitu kan. Mungkin, nah gue kebangun lah. Apaan sih ini? Ada yang ngeliatin, ada apa? Ternyata waktu gue melekin mata, pas banget di atas kepala gue ada kepala pot sih, lagi ngeliatin gue dan lagi melotot gitu loh. Melotot. Itu berarti posisinya di atas apa, asbes ya? Pas banget kayak di langit-langit gitu loh. Di langit-langit, oke. Kayak pas banget di langit-langit lagi ngeliatin gua. Mukanya mungkin bisa dibilang, mohon maaf nih, kurang bagus lah, ada koreng-koreng segala macam. Gitu. Nah, posisinya gede nggak? Maksudnya abang lihat mukanya aja atau gimana? nah kebetulan lihat mukanya aja. Oh, gitu. Itu langsung habis itu tarik selimut, berdoa sampai gua ketiduran. Nah, Saking takutnya. saking takutnya. Itu kalau udah orang ngelihat bener-bener hantu, itu nggak bisa teriak. Iya. Ya, Nggak bisa minta tolong, nggak bisa apa. Biasanya Udah. langsung ini ya, langsung kaku ya. Iya, langsung kaku. Udahlah, pasrah aja, berdoa gitu. Nah, setelah kejadian-kejadian itu, misalnya gue lagi malam-malam ke belakang sendirian atau gimana, itu berasa ada yang ngikutin atau ada yang kayak apa namanya, kayak nemenin gitulah. Nah, entah itu mungkin hantunya baik atau jahat, gue nggak ngerti. Cuma ada berasa aja ada yang ngeliatin, ada yang ngikutin gitu. Lu ngelihat ada sosoknya atau lu cuma Kalau gimana? biasanya kan kita ngeliat ke sini, nah di sini kan kelihatan nih. Iya. Nah biasanya itu ada Ekor mata gitu ya? Iya. Ekor mata. Ekor mata, ada pinggir-pinggir mata gitu. Iya. Kayaknya ada sesuatu yang di sini nih. Iya. Gitu. Terus lihat nggak ada pasti gitu. Ya pada itu nggak ada. Tapi ini kalau misalnya lu ngalamin kayak gitu, lu nanya nggak sih ke orang tua atau orang rumah lah gitu, pernah ngalamin hal yang sama nggak gitu? Oh, gue pernah nanya ke koko gue nih yang udah almarhum nih ceritanya. Ini yang berapa? Anak Oh. keberapa? Gue kan 4 bersaudara nih. Oke. Dia nih yang ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga. Lu anak keempat. Gue anak keempat. Oke. Jadi si koko gue ini ceritanya dia kayaknya suatu hari dia pulang sekolah, mungkin lagi capek atau gimana, habis ekskul segala macam lah, ke dapur nih lagi mau ngambil minum atau makan lah, ketemu sama koko gue yang kedua yang di atasnya dia pas, tegur sapa, dicuekin, Oh gitu. dicuekin, habis itu udahlah, mungkin dia lagi marah apa gimana kan kalau gue yang ketiga, baliklah dia ke kamar. Setelah di kamar terus sekitar 2 jam 3 jam kemudian lah ada yang ngetok-ngetok dari depan rumah kalau minta dibukain pintu. Datanglah koko gue yang kedua baru pulang sekolah. Hajir. Ya, jadi di rumah gue tuh ada yang berwujud gitu, ada juga yang doppelganger kalau orang-orang bilang. Jadi kembaran gitu, kembaran astral lah gitu. Tapi itu emang sering kejadian sih, ya kan? Kayak gitu. Gue juga udah cerita itu di yang sebelumnya gitu, di episode sebelumnya. Ada kejadian kayak gitu banyak banget gitu, dan apa ya, kalau yang berubah wujud kayak gitu jadi orang menyerupain, gue nggak tahu ya apa memang mereka itu niatnya iseng aja ganggu, apa emang ada pesan yang mau disampaikan tentang orang yang dia serupain. Itu gue nggak paham sampai sekarang itu apa tujuannya. Tapi si koko lu tadi itu bilang apa gitu setelah dia nyampe rumah, ngomong sesuatu nggak yang mungkin lu langsung tahu nih, oh ini yang benar tuh ternyata ini gitu? Enggak sih, jadi karena diem aja gitu kan. Ya, berarti dia aneh juga, lu kenapa nih orang gua tegur sapa diem aja. Sementara yang buka pintu ramah-tamah. Ini lah yang bener. Yang bener. Gitu, nah iya. tapi lo pas lo balik hilang tuh. Itu udah 3 jam, jaraknya jauh, 3 jam kemudian gitu. Tapi kalau menurut gua
hantu itu ada 2 tipe. Oke. Ada yang tipenya emang berupa jin yang ganggu-ganggu lah segala macam, atau aliman segala Iya. macam. Ada emang arwah gentayangan, arwah yang orang-orang baru meninggal yang belum, misalnya kalau di Jawa tuh belum 40 hari atau berapa. Iya, yang masih terikat lah terikat, sama ya. dunia gitu kan. Soalnya gue pernah ketemu hantu yang wujudnya bisa dibilang bagus lah, nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi ceritanya itu waktu 2021 itu kan masih covid lah ya. Oke. Masih covid, tetangga gue ada yang meninggal. Kayak gue yang meninggal. Nah ini meninggalnya di rumahnya, kan Oke. biasanya orang meninggal di rumah sakit kan, ini meninggal di rumah. Nah waktu keesokan harinya itu sekitar gue jam 3 jam 4 lah bangun pagi, gue nengok ke jendela ada pocong. Tapi pocongnya itu bersih dan mukanya muka tetangga gue. Oh, berarti lu lihat ini sosoknya emang wajah tetangga lu yang lagi pakai pakaian pocong gitu? Iya, dan bersih dan bercahaya. Oke. Dan kilap-kilap. Biasa kan kalau ngeliat yang hantu yang pocong itu biasanya jelek, kotor, Iya, gimana. iya. Ini bersih dan bercahaya. Pocongnya itu ngapain bang? Diri gitu? Berdiri aja di kayak di depan rumahnya gitu lah. Oh gitu. Nah, jadi dari situ gue bisa ambil teman. Oh ternyata nggak semuanya itu jelek. Ada yang misalnya yang arwah gentayangan ini datengin kita atau ganggu-ganggu kita itu, cuma kita tolong dong gue didoain gitu, biar gue lebih damai di sananya, biar gue kelepas dari hal-hal duniawi yang mengikat gue gitu sih. Bisa sih, iya. Bisa memang bener. Masuk akal sih. Kalau maksudnya masuk akal tuh ya karena tadi wujud tadi berbeda gitu ya. Wujudnya ada yang bagus, ada yang emang ya Enggak lah. Mau apa wujudnya pocongnya tetap. Iya juga sih. Ya kalau apapun wujudnya kalau kita lihat ya pasti kita takut juga Iya, gitu. pasti gitu. Tapi lu pas Cuma waktu kalau yang bentuknya bagus, lu ngeliat gitu merasa nggak takut, coy. Oh iya. Merasa nggak takut. Gua nggak takut. Tiba-tiba muncul bang abang itu. Ngapain Nggak masuk takut. lagi? Jadi karena nggak jelek atau gimana, Oh, jadi iya. nggak takut. Iya sih benar sih. Oh mungkin kita didoain aja gitu. Di benak gua juga langsung gitu. Banyak kok yang misalnya kan koko gue meninggal nih, sehari kemudian gue mimpi didatengin gitu, itu ibaratnya tolong dong doain gue iya. banyak ya kayak gitu yang minta didoain doang. Berarti memang pesannya emang kalau nggak minta doa ya kayak say goodbye mungkin. Ya say goodbye. Antara gue itu sih biasanya. Karena kalau di agama nih, agama Katolik, jadi lu meninggal nggak langsung surga coy. Kita percaya dosa kita ditebus nih, Iya. sama Yesus nih. Iya. Nggak langsung ke surga coy, langsung namanya kalau di Katolik adanya tempat penantian. Oke. Jadi tempat penantian itu lu menunggu sampai si kiamat datang nih, terus ngadilin yang hidup dan yang mati, ya kan? Nah, jadi tempat penantian. Nah di tempat penantian itu mungkin ibaratnya kayak sisa-sisa penyesalan lu sama hidup atau dosa-dosa lu itu dicuci. Dicucinya dengan apa? Kayak kiasan neraka lah, isi salah segala macam. Nah itu cara nyuci dosa lu gitu. Dan juga buat ngilangin rasa penyesalan lu selama di dunia. Sama Jadi lu dunia, oke. bersih dan patutlah masuk surga gitu. Kalau di agama gua gitu. Oke, tapi mirip-mirip ya sama Islam ya. Maksudnya kan ada sebenarnya kan alam barzah itu kan alam sebelum kiamat kan, kita penantian di sana gitu. Benar-benar. Mungkin Penantian. iya kan alam penantian, tapi mirip-mirip berarti ya. Iya itu sering banget tuh. Kalau istilahnya apa ya? Tapi nggak tahu ya, koreksi ya kalau gua salah ya. Apa istilahnya residu energi ya? Residua. Residu energi ya. Tertinggal. Nah, ya gue nggak tahu ya, tapi itu konsepnya katanya kayak gitu. Jadi ada kayak misalnya lu di suatu tempat mendengar sesuatu yang sebenarnya kayak misalnya suara pasar atau apa gitu ya. Yeah. Padahal sebenarnya itu nggak ada pasar di sana, tapi ternyata itu kayak lu ngedengar ada keramaian. Itu sebenarnya adalah residu energi dari kejadian sebelumnya gitu. Itu sih
yang gua tangkep ya, mungkin bisa ada kolerasi kali ya antara ya tadi ya kayak orang-orang yang kita lihat udah meninggal tapi kita ngelihat dia lagi ngapain gitu, mungkin itu bisa Tapi jadi. emang tadi pocong nggak residu energi, emang iseng aja. Iya kayaknya itu kalau itu Kalau yang nyapu tadi, kalau yang nyapu ya. emang beneran dia, bukan rupanya dia. Rupanya dia. Ya karena aku mesti pagi kan, ya yang nggak masuk akal kan, nanti udah meninggal. Terus ya udah pulang aja gitu. Tapi kalau pocong tadi, itu emang emang jinnya, memang Emang jin jin. Korina, memang iseng gitu. iya. Kalau sama abang di sini nggak ada, waktu di Jakarta ngekos gitu nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada. Cuman menurut gua residual energi itu tercipta kalau ada trauma. Ada trauma. Oh. Kayak ada trauma-trauma negatif lah. Hmm. Kayak korban pembunuhan Oh atau iya. korban Bisa. itulah yang Bisa. Misalnya- kenapa sih gua? Iya kayak bencana alam ya. Iya, bencana alam. Biasanya itu kalau di Buddha itu ada namanya kayak lu ditakdirin nih hidup misalnya 70 tahun nih. Tapi lu cuma sampai 40 tahun. 30 tahun ya lu habisin di dunia jadi Oh, gitu. gentayangan. Oke. Jadi 70 tahun sebenarnya dikasih Takdirin, jatah. dikasih jatah. Tapi Cuma ternyata meninggalnya 40 tahun. 40 tahun. Bisa dibunuh gitu ya. Misalnya dibunuh 30 tahun lu habisin dulu baru lu bisa lanjut. Berarti Oh, benar gitu. mandiri di alam dunia sampai 30 tahun gitu. Iya, 30 tahun. Untuk menghabisi sisa kuota Bisa. 70 tahun. Iya, Boleh. Lu tuh sebenarnya Katolik apa Buddha sih? Katolik cuman Katolik. ada bisik-bisikan. Oh gitu. Nah, banyak pengetahuan lah soal keagamaan. Tapi lu maksudnya gini, selain lu ada lagi nggak anggota keluarga yang ngalamin ini apa namanya kejadian-kejadian yang kayak gitu? Atau pernah cerita Atau mungkin ngelihat gimana gitu ya, ngelihat sosok yang lain bukan cuma pocong, mungkin ada bentuk yang lain gitu. Kalau bentuk mungkin sekelibat bayangan lewat kali ya. Kalau di luar negeri namanya shadow person, shadow man. Oh iya, Jadi cuma sekelibat aja dan itu benernya nggak ganggu sih. Nggak ganggu. Mungkin itu bisa juga jadi residual energi juga sih. Oke. Mungkin dari masa-masa lampau yang tinggal di situ atau gimana melakukan aktivitas atau dibunuh kan kita nggak tahu kan. Iya. Nah, mungkin itu kayak replay gitu aja sih, kayak film-film replay gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau hantu-hantu yang di luar rumah pernah juga sih hantu-hantu. Gimana? Jadi waktu gue tuh waktu SD kan toko nih. Nah, kan pulang malam nih. Gue biasanya cengtri sama orang tua. Cengtri apaan? Bonceng 3. Bonceng 3, oke. Tartik. Tarik 3. Kalau di Medan namanya tatrik. Tartik. Ya, jadi kalau di Jakarta itu kan gue dari Pasar Minggu ke rumah. Oke. Itu lewatin Simatupang. Oke. Nah, Oke. kalau dari Pasar Minggu ke daerah rumah gue tuh kayak muter gitu loh. Muter kan. Nah, di puteran itu tuh kayak biasanya banyak bangkai-bangkai mobil yang habis kecelakaan segala macam. iya, Nah, iya. kebetulan di situ ada pos polisi juga sih. Pos polisi. Iya, emang kayak gitu kan. Nah, suatu malam itu cengtri kan. Gue penasaran. Jadi dulu tuh ada film apa namanya? Yang hantu-hantu juga tapi yang remaja-remaja gitu loh. Yang pemburu hantu tapi yang remaja gitulah. Lupa gue nama judulnya. Nah, itu dia nyeritain hantu muka rata. Itu gue inget banget tuh. Dia pokoknya nyeritain hantu muka rata. Ini gue penasaran hantu muka rata apa sih? Pokoknya gara-gara film itu terngiang-ngiang lah gue. Nah, waktu gue lewat, gue ngeliat ke salah satu kayak Metro Mini atau Kopaja gitu. Di bagian duduk supir ada hantu muka rata. Hantu muka rata tuh ya rata bener, cuman nggak bener-bener kopong gitu kayak Slenderman gitu, nggak. Emang kayak ada bekas apa darah-darah segala macam bekas kecelakaan. Cuma emang nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada itu. Nah, terus gue inget kalau lu lihat hantu jangan lu tunjuk, jangan lu mention lah dia ada. Kalau lu mention dia ngikutin ke rumah. Dan lu mention. Dan gue kayaknya sempat nunjuk deh. Kayaknya sempat nunjuk tuh. Wah, apaan tuh? Nah, mungkin bisa nyampe rumah itu ngikutinnya. Gitu. Makanya rumah gue kayaknya penuh banget sama kayak gitu-gituan. Soalnya sering tuh masih apa sore udah menjelang malam kan harusnya rada-rada dingin lah. Ini pengap apa? Masih aja pengap. Iya. Pengap panas. Kayak ada energi negatif gitu ya. Kayak gitu. Itu di seluruh ruangan atau ruang tertentu aja? Ya karena gue yang ngerasain, ya gue pas Seluruh ruangan? berada di
misalnya kalau gue di kamar ya di kamar, kalau gue di ruang tamu ya di ruang tamu. Jangan ngikut ya. Ya, bisa jadi juga. Hantu muka rata. Itu termasuk langka juga. Iya. Langka. Nggak, misalnya jarang-jarang orang Jarang. ngalamin kayak gitu. Tapi kalau yang tadi, yang lu ngelihat kayak ada apa ya, sosok Bayangan-bayangan. Bukan, maksud apa? gua yang tadi yang lu ngelihat apa, Hantu? koko lu, doppelganger. nah itu sering terjadi gitu. Tapi kalau hantu muka rata itu emang rada-rada ini sih. Langka banget untuk para. Nah kalau doppelganger, temen pernah ngalamin itu, temennya yang temen di Medan lah gitu kan. Ini kemarin saya mau undang tapi nggak berani dia. Iya, Jadi takut ya. Takut ya, karena udah punya keluarga. Jadi dia kemarin cerita, aku coba usik-usik lah di kulit-kulit gitu lah ceritanya. Jadi dulu dia tinggal di Medan gitu. Dia dari dapur ini, kayak dapur ini, mau ke depan. Orang tuanya di depan jual kayak jualan teh poci gitu, teh kemasan gitu. Jadi waktu dia ke depan, di sebelah kanannya tuh ada dua kamar gini. Dia lewat, kan kamarnya ada pintunya pas semua, kakak buka dikit. Iya. Waktu itu dia lihat mamanya lagi sholat, pakai mukena lah di depan. Pas dia ke depan, dia lihat mamanya lagi jualan. Pas dia balik mukenanya jatuh. Itu lebih serem lagi tuh. Kalau ngeliat beneran kayak jatuhnya mukena. Iya. Waduh, gila itu. Mukanya nggak jatuh gini. Mukanya udah di lantai. Oh, udah di lantai. Begitu dia kan dia, duh, itu mama kata dia. Balik lagi dong. Mukanya jatuh, langsung aja ke depan. Iya, kalau dia tiba-tiba ngelihat pas waktu mukena itu jatuh dan nggak ada orang, itu lebih ngeri banget tuh. Itu film pak, nggak mungkin itu niat banget tentunya. itu ngeri tuh. Gitu udah pernah. Kan apa rumah dia tuh termasuk rumahnya setengah disayang kan dia takut dia kan. Takut ikut katanya, soalnya dulu punya keluarga. Iya, punya masih apa ya, anak kecil ya, dia punya anak kecil ya. Soalnya dia termasuk yang di keluarga itu mungkin kayak Bang Kevin ini agak termasuk yang sering diganggu lah. Sensitif lah. Sensitif. Soalnya adik-adiknya tuh Aman-aman aja. Iya 1-2 lah paling gitu, orang tua juga aman-aman aja. Itu paling sering kayak ada 5-6 kejadian lah gitu sore di rumah. Apalagi parah, sekarang rumah gue sebelahnya kosong. Makin jadi dah. Rumah lu yang di sini? Iya, rumah gue kan 2 pintu tuh. Oh iya, yang sebelahnya ya? Yang sebelahnya? Sebelahnya dulu tetangga gue, cuma udah meninggal kan orangnya. Jadi kosong, rumah kosong sebelah gue. Tambah-tambah. Tapi semenjak itu kosong pernah ngalamin nggak? Belum ya? Belum. Mungkin karena udah gede juga kali ya. Karena pengalaman gue ya paling parah yang itu, yang ketemu tetangga gue itu, yang baru meninggal itu. Itu aja. Itu yang paling parah ya? Itu yang paling parah sih. Bukan yang ketemu pocong waktu masih kecil ya? Nah, kalau udah gede. Oh, gede. Kalau udah gede. Bener. Kalau kecil mah masih sensitif banget sih emang. Dulu lebih parah bokap gua dulu itu dia sempat nukang jadi apa, mandor, jadi nginep di bangunan yang belum jadi ya? belum jadi gitu kan. Okay. Suatu malam dia cerita nih ke gua, dia nginep jadi ibaratnya tuh karena ruangan itu belum jadi nggak ada pintunya, jadi ini kotak gini, pintu sebelah sana kosong, dia di sini meja, dia lagi duduk lagi gambar-gambar apa gimana lah. Okay. Tiba-tiba dengar suara ada mbak Kunti lewatin ruangan dia, udah lewat nih Ki. Iya, udah lewat nih mbaknya. Balik lagi Ki. Anjir. Terus mundur lagi. Merinding gue. Mundur lagi. Bapak gue udah doa aja lah. Yeah. Doa udah cuek aja, cuek. Makin didatangin Ki. Serius? Iya, makin didatangin. Udah. Dia lagi duduk kan di meja, makin dekat. Dek. Makin dekat, udah gue duduk gini. Bapak gue duduk gini lah. Itu yang gambarnya di sini lah ibaratnya. Terus dia masih nyuekin, akhirnya wah, mukanya gini. Wajahnya gini? Iya, mukanya. Buset. Wah, Merinding cuy. langsung kabur bapak gue. Kabur. Itu cerita paling serem yang pernah gue denger. Soalnya Iya, gue udah lewat, balik lagi. Iya, itu benar-benar niat itu. Iya. Balik lagi terus pelan-pelan. Wah. Itu
makin diignore makin menjadi-jadi dia ya, bukan Iya. bukan kabur dia, dicuekin malah makin deket dia. Parah tuh. Anjir. Parah. Pusing aja lihatnya. Itu posisi ayah bang tuh memang sendiri di situ. Ya lagi sendiri emang. Kacau Lagi banget. sendiri. Jadi selantai itu dia sendirian kayaknya. Gue nggak Hmm. tahu kenapa orang berani banget begitu. Tapi ya gitulah. Dia sendirian di satu lantai itu. Dan biasanya itu kejadiannya di lantai 4 atau di lantai 13 gitu Ki. Oh, rantai yang ini ya. Rata-ratanya yang itu. Rantai-rantai yang dianggap ini ya. Oh, Keramat ya. Keramat. Kalau nggak salah di apa etnis Tionghoa ya, Iya, itu Tionghoa. lantai 4 nggak ada ya? 4 nggak ada. 4 yang nggak ada ya? Diganti biasanya sama 3A. 3A ya? 3A. Iya. Atau di skip jadi 5. Langsung 5. Iya. Iya sih. Karena 4 itu si itu mati. Oke, oke, oke. Lantai mati. Kalau 13 mungkin karena Johnny 13 itulah si bule-bule itu. Iya, iya, Di luar iya, negeri, iya, iya. yang western. Tapi juga ada kan berapa hotel juga 14 nggak ada. 14 nggak ada. Oh. Baru tahu kalau 14 nggak ada. Di 4 saya kerja tuh nggak ada tuh. 12, 15 langsung. 15 ya? Langsung 15. Nah, kalau gedung-gedung zaman-zaman dulu Ki, kalau mau kokoh itu tahayulnya Jepang apa Belanda gitu setahu gua. Itu emang harus dikuburin orang hidup. Tumbal kan? Tumbal. Mau proyek. Tumbal proyek ya katanya Tumbal Sele ya? Mau proyek. Tumbal proyek bukannya dibunuh dikubur di situ, enggak. Ki. Orang hidup-hidup. Hidup-hidup dikubur di situ. Biar kokoh. Oh. Itu mitosnya Jepang, Iya, 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 iya. mitosnya Belanda tuh gua Iya. lupa. Kadang ada tuh kayak Indonesia biasanya tuh kayak dibikin seakan ada kecelakaan gitu. Iya. Katanya gitu. Seolah-olah dia kecelakaan kerja. Iya. Padahal sebenarnya udah di ini ya. Rencanain, Rencanain. rencanain dong, ditimbun, gitu, biar kokoh. Jadi kayak bangunannya kayak hidup gitulah. Tahayul. Dan yang kayak gitu-gitu biasanya kan apa ya, ruhnya tuh nggak Nggak terima kan? nggak terima. Nggak terima kan? Makanya langsung ngantuin gitu-gitu. Itu yang balas dendam jadinya. Iya. Yang berakhir dendam. Ya itu hantunya di lantai 4 13 tadi. Iya sih. Aku juga pernah dengar cerita itu dari teman yang anak yang dikasih gitu. Memang ada katanya gitu. Yang dibikin seakan-akan insiden. Nanti ditelepon keluarganya, Bu ini udah tadi kecelakaan gitu, udah nggak bisa di apa namanya? diproses Tolong lagi ya. Udah langsung dikubur aja di situ katanya. Berarti benar. Bukan isu-isu belaka aja. Pagi zaman dulu penjajahan. Penjajahan, Lebih iya. lagi orang kita mah dianggap apa? Iya udah yang nggak ada artinya nyawa pribumi itu sama penjajah itu. Iya. Nggak ada artinya. Sampai yang sakit lempar, kan? Iya. Lagi kerja kerja sakit lempar, mati aja. Iya sih. Ngeri sih. Kalau dari Bang Ari nggak ada cerita lagi yang lain? Ada sih sebenarnya, ini ceritanya teman ya, tapi percaya nggak percaya sebenarnya. Soalnya Gimana? jadi ini sebenarnya pelajaran juga buat orang yang suka ngebully sih sebenarnya. Oke. Ya suka ngebully. Jadi kejadian ini waktu gua itu SMP Oke. gitu. Nah ya namanya anak SMP ya apa sih maksudnya iseng lah Iseng gitu lah. ya, maksudnya bercandanya juga bercanda ya, ngebully biasa lah Iya, gitu. biasa. Nah jadi si temen gua ini dia ngebully orang gitu, ngebully ini juga temen, Teman sekelas. nggak dari SMP yang sama Oh, gitu. jauh juga mainnya. Jadi kalau kita tuh dulu di sana tuh punya teman SMP tuh nggak cuma di satu sekolah yang sama gitu. Kadang kan ada sekolah yang berdekatan. Tahu. Gitu kan. Tahu. Nah, jadi suka nongkrong bareng Iya, gitu. Kalau di Jakarta udah tawuran bareng. Beda. Nah, itu waktu gua di Medan, gua kan SD, SMP, SMK gua itu di Medan. Nah, pas waktu gua SMP itu ada teman gua yang punya teman dari SMP lain, tapi kemudian dia tuh sebenarnya orangnya easy going, maksudnya di tongkrongan juga nggak asik gitu. Cuma memang mungkin ada satu momen yang mungkin ngebuat dia down gitu. Dan teman gua ini itu ngebully dia di momen itu gitu. Maksudnya di hal yang emang nggak bisa dia toleransi gitu. Nah itu dia bikin dia stres. Terus kecelakaan
Jadi dia kepikiran nggak tahu ya, itu asumsi sama teman-teman yang lain juga. Karena dibully sering di tongkrongan kayak gitu. Kalau gue sih gue nggak ikut ngebully ya, tapi ya biasalah, mungkin bercanda ya, tapi kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang kan kita bercandanya keterlaluan gitu kan. Nah itu ternyata membekas gitu loh di hatinya. Nah itu taunya dari mana? Dia punya kakak. Nah kakaknya tuh bilang kalau dia tuh sering sering curhat lah ke kakaknya. Gue tuh sering dibully sama teman-teman di tongkrongan tuh kalau begini. Berarti laki-laki dibully? Iya laki-laki. Tapi kan kita biasa sih kalau kayak, maksudnya biasa lah, ceng-cengan gitu. Atau misalnya ngebully kayak lu mah cupu atau apa gitu ya. Nah tapi itu ternyata titik sensitifnya dia gitu, dan ternyata dia sering ngomongin itu ke kakaknya gitu ya, kakak abang lah kalau kita kan ngomongnya. Nah waktu itu kejadiannya justru abangnya ini ngomong pada saat udah kejadian dia meninggal ya gitu. Nah dia meninggal kecelakaan, terus setelah itu abang kan melayat nih gitu ya, terus abangnya ngomong gitu. Iya dia tuh sering sakit-sakitan gitu kan, terus dia tuh jadi kalau bawa motor itu suka nggak konsen. Nah tapi memang beberapa hari sebelum dia kecelakaan itu, dia tuh emang sering curhat kalau dia tuh kesel sama temennya yang suka ngebully dia di tongkrongan gitu. Nah gue sih sebenarnya nggak mau menyalahkan satu pihak lah gitu, jadi gue diam aja, berusaha buat netral gitu kan. Nah dari mulai dia meninggal tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi gue tertuju pada satu orang ini yang emang dia itu sering ngebully si yang meninggal ini gitu. Maksudnya ngebully bercanda lah gitu kan. Pasti kan di tongkrongan tuh ada satu orang yang paling sering gitu kan ngebully kan. Iya pasti. Maksudnya pasti ada yang paling sering berisik lah gitu. Iya. Nah jadi dia ini waktu si abangnya tadi ngomong kalau dia adiknya yang meninggal ini sering dibully tongkrongan, itu dia langsung terdiam sebenarnya, ngerasa bersalah dia. Sebenarnya dia ngerasa bersalah. Nah sejak saat dia ngomong itu sebenarnya nggak ada hal-hal lain yang kejadian gitu. Maksudnya nggak ada. Tapi selang seminggu setelah itu, gue nggak tahu ya apakah itu memang rasa bersalah dia yang menghantuin dia ya, atau memang benar-benar wujud si orang ini, maksudnya hantu si yang meninggal tadi gitu. Jadi ceritanya gini, dia itu kan termasuk orang yang susah tidur malam, ya kan, susah tidur malam nih. Jadi dia tuh tidur tuh biasanya dari jam 1 ke jam 2 lah, itu jam tidurnya dia gitu, jam 1 jam 2 dia baru bisa tidur. Okay. Nah waktu itu ya di rentang jam segitu dia lupa pastinya. Jadi biasa kan kalau kita mau tidur, biasanya sikat gigi atau cuci muka gitu kan. Nah jadi posisinya itu gini, dia masuk kamar mandi, orang yang lainnya di rumahnya udah pada tidur nih. Terus dia masuk kamar mandi, kamar mandinya itu biasalah ada bak ya, ada bak, terus juga ada shower. Nah nggak ada yang aneh sebenarnya dari shower dan bak tadi, dari sebelah kiri gitu ya, maksudnya dari sisi sebelah yang jauh lah gitu, ngelihat bak itu nggak ada masalah. Tapi yang aneh itu mulai kejadiannya saat dia mau ngambil air dari dalam bak. Nah, jadi biasa kan kalau orang sikat gigi, ya udah ambil air gini ya. Yeah. Nah, dia ngambil air terus sikat gigi, terus di kaca nggak ada apa-apa. Nah, pas dia mau ngambil yang kedua buat ngebasuh giginya yang udah kumur, dia tuh ngelihat dalam bak gitu. Itu ada wujud kepala orang tadi gitu, ngeliatin dia gini gitu. Yang diserimbul tadi? Iya. Tuh gue merinding gini ngomong. Jadi dia tuh ngelihat wajah itu kayak wajah anger gitu loh. Pendam. Kayak wajah anger gitu, marah. Nah, tapi ini tadi gue bilang, ini nggak tahu ya apakah memang itu halusinasi dia karena dia punya rasa bersalah sama orang ini. Tapi itu kejadian yang menurut gue, wah itu gila sih, serem sih itu kalau lu sampai mau gayung tiba-tiba lu ngeliat ada sosok dari gini loh, bukan kepala muncul ya, tapi kayak wajah yang muncul dari dalam air gitu loh. Meninggalnya ada hubungannya sama air enggak? Enggak ada sih. Kecelakaan tadi kan? Kecelakaan. Nah itu yang gue tuh sampai sekarang
ini apa memang karena dia dihantui rasa bersalah dia sampai akhirnya berhalusinasi kayak gitu, atau emang itu adalah hantu dari orang yang tadi dia bully gitu. Ini sih pelajaran sih buat semuanya sih. Maksudnya gini, kadang kita ngomong itu seenaknya gitu ya, tapi ternyata itu ngegores di hati orang lain, Iya, bisa benar. ngebuat dia stres, bisa kalau dari stres itu bisa kejadian aneh-aneh sih. Bisa Ngomong yang baik-baik aja lah. ngomong yang baik-baik aja gitu. Ya, kalau nggak ngomong baik gimana lah. Iya. Itu menurut gua ini serem banget gitu kalau lu lihat ada wajah yang keluar dari air yang lu mau gayung gitu. Iya. Lu bayangin tuh, gua tuh jangankan yang ngalamin ya, gua tuh diceritain kayak gitu aja, gua tuh merasa parno gitu tau nggak? Kalau misalnya gua Iya. waktu itu ya kejadian tuh ya, gua tuh mau ke kamar mandi sendiri ngelihat bak itu, gua mendingan gua gak usah ngelihat dah sama sekali Iya. gitu. Gini-gini aja. Iya. Itu sama orang yang bersalah kan, apalagi Iya. bersalah ya. Itu oke lah serem, apalagi wajah orang yang kita kenal, maksudnya entah ayah kita yang baru meninggal. Iya. Itu serem apalagi orang yang bersalah tadi. Iya, makanya. Aduh kacau kan. Iya sih. Wah, iya. Nah kalau ini juga ada cerita juga dari teman juga kemarin itu, waktu tahun baru kan kemarin aku coba kulik-kulik kan kemarin yang sambungan cerita yang tadi. Jadi memang di rumah dia itu memang gimana ya, serem memang. Seremnya itu bukan berarti maksudnya gini, rumah dia kan dekat masjid. Harusnya secara logika kalau kita yang beragama Islam itu Iya, kan kebiasaannya. azan kan Azan. 5 kali sehari. 5 kali sehari Harusnya aman-aman aja kan. Nah, anehnya tuh yang paling unik itu ya di lingkungan dia tuh saking seremnya itu sampai ada isu, dan itu dikonfirmasi sama warga sekitar, itu sampai ada Mbak Kunti apa namanya nginep itu di tower lain, tower sinyal tuh. Tuh kalau Mbak Kunti kan yang kita tahu nginepnya cuma di pohon mangga, Iya. pohon yang dan gitu. Ini saking seremnya lingkungan tempat dia tinggal itu sampai ada kuntilanak di tower sinyal. Wah, itu unik Gimana gitu. coba gitu? Ya kita udah cerita kan, ya katanya dia cerita itu Pak katanya. Dia tower itu dekat rumahnya. Itu tower itu, katanya. Itu kalau malam tertentu katanya, itu pasti ada yang itu. Ada yang nempel gitu ya. Nempel katanya. Hmm. Baru bilang kuntilanak, aku bilang. Iya. Mbak Pur. Masa ngapain dia di situ? Itu pasti saking seremnya lingkungan di situ gitu loh. Gitu. Jadi waktu ini dialami sama adik-adiknya dia. Adik-adik dia. Jadi zaman itu mereka itu adik-adik masih kecil, kayaknya temanku tuh masih SMA. Temanku masih SMA. Adik-adiknya itu satu lagi main komputer, ya kan, di ruang tengah gini. Satu lagi di depan di ruang tamu. Ini yang diceritain sama adiknya dia, disampaikan ke dia kepada aku. Berarti dua-dua melihat. Dua-dua, saksinya dua berarti. Itu momennya lagi malam banget. Jadi rumahnya itu kan di dalam gang ya, tapi rumah pertama gitu. Jadi L gini kan, L gini. Jadi rumahnya itu di depannya itu jalan biasa yang di semen gitu, bukan di aspal. Waktu itu momennya yang pertama ini, adik yang pertama ini itu melihat ada nenek atau kakek itu bungkuk lewat dari depan, ya kan. Adik ini nggak percaya dong, dipanggil adik yang kedua, bro sini, kenapa? Coba tuh lihat, itu siapa katanya gitu, jalan bungkuk gitu, dari kan ada lampu penerangan gitu ya, dari jalan ada lampu penerangannya, dari lampu penerangan itu jalan pelan-pelan, itu mereka liatin, nggak ada buka pintu, nggak liatin aja, sampai akhirnya masuk ke bagian yang nggak ada penerangan itu, kayak gitu, pelan-pelan terus Hilang di depan mata mereka gitu ya. hilang benar mereka. Dan dua-dua orang itu menyaksikan. Soalnya yang pertama tadi masa nggak yakin dong. Iya. Berapa sih? Jam segini ada nenek? Mungkin dong. Jam berapa itu? Antara jam 10 sampai 15 ke atas lah gitu. Udah malam, udah nggak lazim. Maksudnya itu neneknya mereka nggak tahu siapa. Dan waktu mereka mau lihat kan mereka ngeliat terus gini loh di kaca dia. Iya. Sampai ke bagian belakang hilang. Bener hilang, kayak memang katanya rumahnya itu Bu rawa-rawa. Bekas rawa-rawa gitu ditimbun, entah katanya sih dulunya udah dibersihin, tapi faktanya yang enggak. Sampai juga temanku ini pernah suatu momen, jadi dia dulu punya gitar,
Nah, dia ngakunya sih mintanya karena pengen kan mau belajar main gitar, sampai akhirnya dia nggak sanggup gitu. Memang bukan paketnya langsung main alat musik gitu. Jadi gitarnya itu ditaruh di atas lemari. Lemari. Ini kejadiannya siang hari. Temanku ini lagi nonton TV, TV-nya di kamar itu ada TV. Sama TV dia tuh kayaknya masih SMA atau SMP gitu lah. Nonton TV. Ya semuanya berjalan normal lah, maksudnya nggak ada kejadian yang aneh lah, mamanya jualan, bapaknya kerja dan lain sebagainya, adanya sekolah dan sebagainya. Itu lagi nonton TV, terus dia dengar suara gitarnya dipetik, jereng gitu. Ya kan? Dia nggak, itu gitar di atas waktu kabur kan, dia sampai ngeliat bentar gitu, gitarnya itu goyang sebenarnya. Kabur dia ke depan, kenapa katanya gitu. Gitarnya Main sendiri kata gitu kan. Mana mungkin ada gitar main sendiri? Tidak percaya, bandel kata gitu kan. Ditemenin, main gitarnya nggak udah nggak gerak lagi kan. Sampai akhirnya udah diturunin aja lah. Memang di rumah itu banyak sebenarnya. Gue nggak tahu dan asalnya dari mana. Tiba-tiba banyak aja gitu katanya. dan dia lebih orang yang di rumah itu yang lebih sering bersinggungan dengan itu ya. Iya, bahkan dia juga cerita pernah itu awalnya sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya waktu dia masih SD lah. SD lah, katanya ini dalam dari dia cerita itu lagi hujan malam lah gitu, bapaknya lagi baca koran. Jadi rumahnya tuh dananya tuh gini, ini ruang tamu gini, ya kan? Panjang gini, ruang tamunya sini ada jalan, di sini ada ruang lagi, tapi nggak yang terpecah tembok, nyatu jadi panjang persegi gini. Baru di situ ada lorong. Ini kamar 1, kamar 2, ya kan? Jelas dong ini. Jadi di sini ini kan ngadep sana, pintu keluar, di sini jendela, di sini jendela, di sampingnya jendela itu garasi, ya kan? Waktu dia masih kecil, kata dia nih, waktu masih SD gitu, hujan malam, dia iseng ngeliatin hujan yang di sebelah jendela sebelah sini, ya kan? Anak kecil karena jendelanya nggak terlalu tinggi, segini lah paling. Cuma jendelanya tinggi tapi nggak sampai ke bawah. Jadi ngeliat air hujan itu sambil duduk di lantai lagi, gini lah. Kan bosan tuh kan. Adiknya masih pada kecil lah, masih bayi. Dia liatin, lama-lama dia fokus ngeliatin air hujan itu, kok ngeliat ada wajah anak kecil. Di mana? Di luar jendela. Dia pikir awalnya pengen dia kan, tapi kok buta. Jadi waktu itu konfirmasi, kau yakin kalau itu kau nggak buta? Enggak, karena kan dia kan udah sekolah lagi, maksudnya ngapain juga botak gitu. Sampai akhirnya dia yakin kalau itu pembayangan dia botak gitu kan. Anak kecil ngeliatin kayak gini, lama-lama dia mundur gitu kan. Dia mundur terus kabur. Bapaknya heran lah kan, kenapa kata gitu kan. Itu di balik kaca ada yang ngeliatin katanya gitu kan. Bapaknya nantangin, ayo sini katanya. Kata bapaknya, ayo sini, mana katanya. Berani. Udah yuk kata. Alasannya karena dia nggak berani, takut bapaknya itu kenapa katanya. Bapaknya juga udah bilang, ayo sini, gimana yang ngeliatin katanya. Yang ngeliatin. Jadi semenjak kejadian itu jadi ngekor lah kayak abang gitu, ngekor. Ada kejadian lain sampai yang kayak tadi ada mamanya goreng ngetik gitar, semua beriringan, bayangan juga sering gitu. Kayaknya itu mungkin karena kita diliatin apa gimana gitu ya. Jadi ada yang terbuka gitu loh. Entah mata batin atau pikiran kita terbuka gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi lebih sensitif. Iya. Ya, makanya jadi berasanya lebih sering gitu. Bisa jadi sih. Dan kayak abang kan yang di sana juga berkelanjutan kan, maksudnya dari yang rumah pertama itu sampai apa yang di kuliahan kan. Iya, yang di kuliahan. Iya kan, yang kuliahan gitu. Yang kuliahan abang katanya ada cerita udah. Yang mana tuh? Yang apa namanya tuh, yang naik gunung mana ketemu cerita? Udah kan di ini. Udah kalau nggak salah. Belum ya? Gue ingetnya cerita waktu kita kuliah tuh yang ada anak ngekos malam-malam diajak main futsal cuma nggak mau. Dia di kamar aja, terus tiba-tiba di luar ada yang ngetok, tok, pas dibuka ada hantu gede besar, besoknya pindah lagi. Oh iya, gue ingat. Lu coba lu cerita deh. Gue ingat tuh. Tapi gue nggak tahu itu di kosan mana, Ki. Gue inget ceritanya dari siapa gitu. Kayaknya dari lu kalau nggak salah. Gue inget. Dari gue ya? Iya, kayaknya dari lu lah. Itu kosannya berarti apa
Angker dong. Enggak, bukan di itu bukan di kosan gua iya, gitu. Bukan di kosan kami. Oh, gitu. Enggak, gua tahu cerita itu, tapi gua nggak tahu, gua nggak inget gua pernah Dari cerita sama siapa? lu apa enggak. Kayaknya lu cerita sama gue, cuma lu denger dari siapa gitu. Iya, gue tahu ceritanya. Maksudnya gini, gue tahu cerita itu gitu. Cuman gue nggak ingat gue pernah cerita ke lu apa enggak gitu. Kayaknya lu pernah cerita sama gue. Kan? Iya, intinya sih mirip kayak gitu. Dia tuh nggak mau main futsal gitu. Diajakin main futsal nggak mau Malam, malam. malam. Iya, mainnya malam. Kalau dulu di kampus gue tuh orang main futsal tuh sampai jam 12 kadang malam gitu. Jadi emang kosan ini tuh jadi ada salah satu kosan yang posisinya itu memang gue tuh kalau ngomong langsung posisinya bakal ketebak ini kuliah kampus di mana gitu kan. Jadi Ya, mendingan masuk. salah satu kosan lah gitu Ya, di sana. ya. Nah, jadi memang posisi itu malam sepi gitu. Ya. Namanya juga ya bukan kos-kosan mahasiswa yang dalam satu rumah gitu, tapi ini kos-kosannya emang kamar gitu. Nah, Kayak asrama lah jadinya. ya Iya, kayak asrama iya. gitu. Nah, terus biasa anak-anak ngajakin futsal gitu. Jadi futsal nih dia nggak mau gitu. Kayaknya karena dia baru pindah juga, makanya dia nggak mau. Anak baru. Anak baru. Pindahan. Iya, kalau nggak salah sih dia anak baru. Gua nggak ingat dia anak baru apa enggak, tapi ceritanya kayak gitu. Dia diajakin nggak mau. Akhirnya kan kosan tuh pada saat udah dia nggak mau kan berarti tinggal dia di kosan sendirian kan. Yang lainnya pada pergi nih gitu. Nah, di situ dia diganggu gitu. Jadi ada yang ngetok pintu, pas dibuka nggak ada gitu orangnya pertama. Pertama ada. Iya. Dikira iseng mungkin. Iya, dikira iseng. Ini yang gue ingat ya ceritanya. Dikira iseng, terus diketok kedua, dia buka nggak ada, gitu. Nah, diketok ketiga, itu dia buka. Nah itu tadi gitu, ada sosok itu tinggi gitu, di hadapannya dia, ngeliatin gini gitu. Nah sejak saat itu dia langsung pindah. Ini sempat pingsan juga dia. Iya. Seingat gua Dia pingsan. Semenjak gua denger cerita itu, gua kalau liburan gua pasti datang pertama di kosan. Jadi pada sepi kan, gua nggak berani sendirian. Gua nginep di tempat senpai pasti. Iya. Soalnya senpai nggak pernah pulang deh. Nggak pernah pulang ya. Nggak pernah pulang. Jadi gua nginep di tempat dia pasti. Iya. Gara-gara cerita lu aja, nggak berani gua. Itu bener-bener kejadian. Ya lu bayangin kalau lu apa ya ngelihat sosok kayak gitu. Itu kan trauma banget ya ngelihatnya kan. Iya nggak sih? Kalau misalnya, gue baru di sini nih, udah kena kayak begini, jangan-jangan selanjutnya gue bakal ngalamin lagi kan gitu. Jadi jangan tuh kiriman orang main futsal tadi kan. Nggak Ini ngerti. kemana di sini? tapi emang sekitar kampus itu tuh banyak gitu. Itu yang parah Ki, di kosan gua sekarang kayaknya lebih angker lagi, soalnya dulu kamarnya Hendra yang zaman dulu tuh Iya. yang masih berempat, Iya. itu zaman kita kerja ada yang nempatin dibegal sampai meninggal. Oh, Dia- di dalam jadi kamar dia- itu? Enggak, dia jalan pagi-pagi gitu, tapi Jalan lewat ya? belakang dia apa naik motor, Orang motor. lewat belakang yang dekat sawah itu, Iya. dia dibegal di situ. Nah itu. Oh, anak elektro bukan? Nggak Yang tahu dibegal? gua, nggak tahu. Yang- Tapi dia ngekos di situ. Yang katanya mau COD handphone Iya, kan? COD. Oh iya, gue tahu cerita itu. Dia tinggal di itu kamarnya Hendra yang zaman dulu itu. Hendra itu yang Tapi yang di pojok. Yang... Caki kan? Caki sempat di sana kan? Caki, kayak Oh. Caki. Dibegal sama meninggal. Kayaknya ya. Ketemunya di sawah-sawah kok nggak salah. Iya, itu sempat masuk berita. Ah, Itu sempat masuk berita. Masuk berita. Ini makin serem lagi itu aja. Iya. Ini tuh cerita di gunung kan belum cerita itu. Apanya? Cerita di gunung kemarin belum cerita itu. Iya, gue pernah tuh. Jadi Yang kita naon terjun dulu. udah cerita belum ya? Baik itu cerita sama aku sama mamanya belum. Ya jadi gue tuh sama anak-anak komunitas kampus sebenarnya. Nah itu ini coy naik gunung. Kampus apa yang sih? Kampus apa SMP ya? SMK itu. Oh SMK ya? Oh yang ini yang kampus itu yang main gitar. Sorry gue lupa. SMK dulu. Yang main gitar ada rekamannya itu. Ah, ya gue tahu kayaknya rekaman aja. Iya. Nah kalau yang SMK ini ini ceritanya dulu. gue naik, intinya sih gue naik gunung ya sama teman-teman di SMK. Ini emang apa ya, kejadian ini menurut gue sih mungkin accidental ya gitu ya.
kecelakaan lah, mungkin kecelakaan dalam hal mungkin kurang koordinasi dan lain sebagainya. Nah tapi belajar dari situ gue punya pengalaman bahwa gue setuju aja sih kalau orang mau naik gunung itu harus punya fisik yang kuat. Itu salah satu modal buat lo naik gunung. Dan kebanyakan kan yang punya fisik kuat itu bukan gue mengkotak-kotakan gender ya, tapi kan kebanyakan laki-laki yang bisa survive ya, gitu dalam kondisi. Gak banyak, maksudnya banyak juga sih perempuan yang bisa survive, tapi kebanyakan kan laki-laki. Nah, jadi posisinya itu kita tuh ada 7 orang, gitu ya. Nah, posisi gue itu yang paling belakang. Nah, posisi gue yang paling belakang, jadi posisi gue itu yang intinya itu ngekomandoin gitu. Jadi ada pemimpinnya, leader di depan. Nah, gue belakang yang istilahnya ya, ngitungin terus ngasih komando dari belakang kalau ada apa-apa gitu. Nah, ceritanya ini udah kita tuh mulai naik itu sebenarnya mulai siang, cuman karena ada teman-teman yang dari teman-teman cewek kan biasanya nggak bisa jalan cepat gitu ya, nggak bisa naik cepat, jadi kita agak lambat nih progresnya. Nah waktu itu sampai karena kebanyakan istirahat, jadinya jam maghrib tiba jam-jam 5 sore nih, nggak maghrib sih, jam-jam 5 sore. Cuma itu kan emang udah posisinya kan kabut ya, ada kabutnya. Nah, gue tuh jadi sebelum naik gunung ini, gue udah ngomong nih ke mereka, gitu. Udah gue briefing gitu. Kita ini posisi ada 7 orang, gitu ya. Ada 7 orang waktu itu. Nah, ceweknya 3, 4 cowok. Nah, posisi cewek, gue bilang itu jangan di paling belakang dan jangan paling depan, di tengah. Jadi kita tahu nih. Oh, diapit apa selang-seling? Diapit. Oh, diapit. Jadi 3 cewek, terus diapit sama 2 gitu kan. Nah, jangan sampai ada yang yang tumbang gitu. Kita jaga nih cewek. Nah, di briefing itu gue bilang juga kalau gue bilang hitung mulai, berarti gue hitung mulai dari gue, karena gue perlu tahu nih karena kalau misalkan ada kabut atau apa kan gue nggak bisa ngelihat di depan ya kadang-kadang itu. Terus juga memastikan, karena kan posisi itu dingin ya, kalau kita dingin tuh kan kadang kan suka buyar nih pemikiran kita gitu ya, nggak konsen lah. Jadi gue selalu bilang kalau gue bilang hitung ya gue hitung mulai, berarti gue mulai dari 1 gitu. Nah seterusnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 7 sampai ke 7 gitu kan. Nah uniknya gitu ya, gue juga bilang juga gini, sebenarnya ini salah satu bentuk kode gue sih, karena gue tahu yang namanya gunung itu pasti banyak bisnisnya. Nah pasti banyak. Nah gue tuh nggak mau ada hal-hal yang gara-gara itu terus akhirnya gue logik gue hilang, gue nggak bisa ngitungin emang bener-bener teman gue gitu. Kadang kan suka ada gangguan-gangguan kan. Nah gue bilang nih, kodenya kalau gue bilang jangan lihat, fokus ke depan, lari. Maksudnya maksudnya bukan lari tapi naik gitu. Tapi kalau gue bilang memang ada kalau gue pasti kan gue paling belakang. Nah itu posisi gue yang kalau gue pasti akan lihat itu banyak hal-hal kanan kiri gitu. Nah kalau gue bilang fokus gitu ya udah fokus aja gitu, jangan lihat. Kalau gue bilang jangan lihat, jangan lihat gitu, biar kalian fokus gitu. Karena kalau kalian ngelihat itu bisa mental kalian tuh jatuh gitu kan. Nah itulah posisi yang belakang emang harus orang yang punya mental gitu kan. Nah jadi pada saat udah naik, gue tuh ngerasa itu kabur kok makin banyak ya, kok makin banyak ya. Nah terus ada kayak yang suka gue nggak tahu, tapi kok ada kayak serp pasir gitu. Nah gue nggak tahu tuh apa, mungkin karena emang mau ngalihin perhatian gue supaya gue bisa buyar nih konsentrasi ngitungin teman atau mantau teman gitu kan. Jadi gue bilang kok ini mata gue nih kok banyak pasirnya ya gitu kan, lipan terus banyak kabutnya, terus udah dingin juga ya. Nah udah nih gue suruh hitung gitu kan, guys hitung mulai 1 gitu kan. Nah terus teman gue 2, 3, 4 gitu kan, 5 gitu kan, 6, 7 gitu kan. Nah
Terus 8. Siapa yang Yusuf? Yusufnya di mana? 8. Nah, gua tuh nggak tahu yang nyusup itu yang mana. Iya. Pasti yang kalau misalnya yang nyusup itu adalah yang ke-7, Iya. yang ke-8 pasti sadar kenapa gua yang ke-8. Iya. Iya kan? Iya. Sedangkan posisi 7. Iya. Gitu. Kalau yang nyusup yang ke-8 pasti Yang ketujuh yang Iya. 7 ngelihat. Iya. Ini siapa Iya. gitu. Nah, tapi gue bilang fokus. Karena kan udah 8 nih, Iya. pasti ada yang sadar kan. Iya. Fokus gue bilang kan. Nah, semuanya fokus, nggak ada yang berani ngelihat atau satu sama lain gitu kan. Terus 8 nih, gue dalam hati 8 nggak beres nih gitu kan. Terus gue bilang, semua fokus ke depan ya, jangan lihat ke samping. Kode gue jelas kan. Ternyata satu orang ngeliat ke samping, berarti itu orangnya.